pagi Sobat Ambiar, selamat hari Senin. Makanya kalau tarik vokal tuh tarik nafas dulu. Emang kenapa suara aku? Barusan hilang suara lo. Suara aku barusan boleh hilang, tapi nanti akad nikah suara aku lantang. Marah buka. Marah buka lo, ya. Kenapa Karen? Beneran jadian kalian? Ya, apapun kedepannya kita nggak pernah jadian. tahu. Kenapa Baru-baru sih? jadian. Jangan Dari disam- heart to heart aja nggak pernah. Gila promo. Wih, sabar dong, semua itu ingat butuh kalau waktu. mencintai aku semua itu butuh duit. Waduh, ini program terbaru nih SCBD Semua Cinta Butuh Duit ya. Iya. Tapi ngomongin soal program, kita juga senang sekali tentunya bisa kembali hadir menemani Sobat Ambiar seluruh Indonesia. Kita hadir kembali di hari Senin. Dan terima kasih banyak selalu menjadikan kami tontonan dan tuntunan kami berlima. September ceria, Yes. milik kita bersama. Ya, kami berlima mau mengucap... Satu lagi siapa? Hitung. 1, 2, 3, 4. Satu lagi tahu nggak siapa? Siapa? Cinta kita. Kami berlima mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Ambiar. Mohon maaf ya. Ya, kenapa? Ini kalau sampai gak jadi, kayaknya di luar banyak ini deh masyarakat deh ngedugu di sini. Jaga sikap. Udah. Gak usah gendong-gendongan, gak pantes. Udah. Gendong-gendong sama siapa? Kakak cemburu. Aku udah jaga sikap, udah. Nggak gendong cewek lain, udah. Satu yang belum. Apa? Hartamu yang belum kudapat. Ya. Mana Sobat Ambiar. Ngomongin harta mukanya ke gue deh. Pagi hari ini kita berharap Sobat Ambiar selalu diberikan kesehatan dan Ya. juga segar. Sama seperti tema kita pagi hari Ya. ini. Segar. Apa itu segar? Selalu gempar. Segar, selalu geger. Artinya bintang tamu kita banyak yang gempar-gempar. Kenapa? Karena bintang tamu kita gempar-gempar pagi hari ini. Termasuk kenapa? Maaf ya, tadi kan Karen lagi ngomong ini bedak-beduk. Orang nggak kedenger sih Karen ngomong apa? Nggak denger. Gue aja sebelahnya nggak kedenger. Rame banget itu digedor-gedor. Nggak denger. Nggak, sama Karen tuh kayak sengaja semuanya tuh. Kenapa? Kenapa sih ada masalah lu sama Karen lo? Apalagi pemain drum ya kayak Lo ada nggak masalah suka sama Karen? Tuh. Lu Kan akhirnya orang ngomong nggak kedenger. Pelan, Ben, lu jangan nambah-nambah masalahnya. Lu lihat semenjak ganti mobil mewah tambah pusing cicilannya. Nek, emang bener. Semenjak Karen punya mobil baru, Ya. selalu datang pagi-pagi udah gini. Kalau dulu kan, hai Nek, gitu ya. Kenapa? Kalau sekarang, Ada masalah, kenapa? Ada WA masuk. Apa katanya? Baim Paula mau pulang kalau nggak dipanggil. Maaf ya, oke kita langsung hadirkan bintang tamu yang pertama ya. bintang tamu yang susah banget datangnya. Kita hubungi Jadwalnya. mereka, betul sejak 2017 tapi baru Yes. hadir sekarang ya. Iya. Di pagi-pagi Ambiar pasangan yang selalu membuat konten yang menuai kontroversi. Kita hadirkan ini dia, Kak Baim Baim Wong dan Paula Verhoeven. Oke. Wih, mirip suara lo nih barusan. Lalalala gitu. Emang suara gue. Baim apa kabar Paula, apa kabar? Selamat pagi, akhirnya Susah masker sekali juga. Iya, Betul sekali. Kita sudah mencoba untuk mengundang dari tahun berapa, Nek? 65. Iya, baru datang sekarang sibuk banget. Kenapa sih? Lo nggak diundang-undang ke sini, bro. Masa? Bohong. Bohong jadwalnya ya. Gak pernah dapat jadwal Baim Paula. Lah, udah deh. Baim, tolong dong tayangan kita pagi hari ini naikin ke konten kamu di YouTube dong. Iya, Iya, kan YouTuber nomor 1. Nanti kita bagi hasil deh, Baim. Baim Wong dan juga Paula Verhoeven, kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. sorry. Geser, ganti. Kamu di sini Paula. Maaf, emang posisinya begitu. Kami semua di sini mau mengucapkan Terima kasih. Baim kalau agak gemes sama yang ini rambutnya tarik aja. Karena lu bisa ada anu ya.
Ya kita mau kasih lihat dulu buat sobat Ambiar di rumah. Ini dia pasangan suami istri di mana kontennya selalu menuai komentar yang luar biasa. Pro dan kontra pasti selalu ada. But that's life, itulah hidup. Kita akan kasih lihat yang satu ini. Bagi Ambiar. Tapi memang betul loh, Baim sama Paula, Baim nih ya di Instagramnya dia tertulis jangan lelah untuk berbagi. Amin. Memang senang sekali untuk berbagi. Betul. Mbak Im, tapi masih ingat gak sih konten pertama kali yang dibikin di YouTube itu tentang apa? Yang pertama kali mau muncul itu sebenarnya pas waktu bikin. Jadi ini seru nih. Jadi pas waktu mau bikin rumah itu buat orang di Banten. Jadi malah waktu itu saya itu meeting rame-rame sama siapa editor. Ya. Dan persis yang sekarang mungkin diomongin sama orang-orang ya. Kita bahasnya itu, duh kita tayangin nggak ya? Takutnya nanti manfaatnya buat kita nggak ada. Itu pertama kali. Oke. Dan waktu itu kita nggak tayangin. Alasannya? Karena kita takutnya malah jadi tidak ada manfaat, tidak ada kayak kita iya yang ada betul. gitu ya. Itu kita nggak jadi. Oke. Setelah itu malah saya jadi yang orang gila, maaf ya, orang gila. Tiba-tiba pas saya setelah selesai ngasih orang, habis itu malah jadi komennya banyak yang bagus. Nah di situ kita ngobrol lagi, apakah memang kita lakuin aja ya? Dan ini benar, editornya masih ada semuanya, kita meeting semuanya. Yang akhirnya yang Banten itu setelah kita jadi kita tayangin. So akhirnya dari situlah dimulai sosial eksperimen seorang Mbak Im Wong di media sosial termasuk di YouTube ya. Tapi awalnya kenapa sih seorang Mbak Im Wong, aktor terkenal ya, kerjanya banyak, lalu kemudian akhirnya shifting. Oke, I go with YouTuber, saya menjadi YouTuber. Kenapa? Sebenarnya waktu itu memang sudah keluar dari satu PH yang membesarkan saya, nggak perlu tahu juga maksudnya Aku tahu seperti PH-nya. iya, seperti gimana ceritanya. Cuman alhamdulillah sekarang baik-baik aja, tidak ada masalah. Tapi karena memang tidak ada kerjaan, saya tuh bottomnya saya di 2012 sama 2018. 2018 itu memang saya di bawah banget dan itu baru banget sebelum saya ketemu sama dia. Pernah merasa itu ya? Di bottom banget, iya. Di Saya bawah waktu itu banget, nggak bisa, waktu itu saya nggak bisa bayar KPR dan saya juga bilang sama dia juga saksi juga ketika dia pas saya deketin dia baru 2 minggu tiba-tiba dia main ke rumah saya dan di situ saya mau nembak dia, tapi saya bilang sama dia, kamu kalau ngelihat aku kayak orang kaya salah banget. Kalau mau sama aku lagi begini nih semuanya. Nggak bisa bayar KPR, segala semuanya. Karena dia waktu itu lagi top-topnya. Top model kelas 1. Ke Paula dong. Enggak, bukan gitu. Tapi jadi kita karena kita udah 37 ya, nggak mau bertele-tele soal semuanya. Kasih tahu semuanya ke dia. Oke. Pernah saat itu saat berada posisi paling bawah, uang di rekening ada berapa? Wah, utang. Utangnya 1,5. Di rekening uang berapa? Utang. Utang 1,5. Iya, tapi di rekening sama sekali nggak ada? Nggak ada. Oke. Itu 1,5 M apa 1,5 juta? 1,5 enggak, 1,5 itu pas waktu 2012 pas saya bikin Pablo restoran. Oke. Itu adalah momen yang paling buat seorang Mbak Im Wong sulit dilupakan 2012 sampai 2018 sampai akhirnya sekarang berubah menjadi seorang YouTuber kemudian mendapatkan hal yang sangat luar biasa berkah yang berlimpah pastinya. Tapi tanggapan Mbak Im Wong dan juga Paula ketika dinilai orang wow konten-kontennya ini selalu penuh dengan kontroversi. Apa dalam pikiran seorang Mbak Im Wong? Saya itu gini loh. Kalau mikirin apa kata orang, Betul. kita nggak akan bisa maju ya. Setuju. Jadi saya nggak pernah mau dibilang baik, saya nggak pernah mau dibilang bantu orang. Tadi aja siapa yang bilang sama saya, oh Mike, adalah tadi ya nanti. Im, gue seneng deh. Gue seneng deh sama lo yang ini deh, suka ini berbagi ini. Nggak pernah suka dibilang kayak begitu karena Betul, apa karena ya? kita lillahi ta'ala. Bukan kayak kita tidak sesempurna itu gitu dulu. Iya. Tapi karena emang kita suka dan tadi dibilang ya, Im, kenapa pilih sosial eksperimen? Gue aja kagak tahu namanya sosial eksperimen. Gue aja nggak tahu namanya itu prank. Karena turun aja begitu ya? Karena memang nggak mau dibilang suka aja, saya suka malu. Cuman seneng aja ngeliat orang seneng gitu doang. Paham. Ya. Sama, kita tuh semua di sini juga senang lihat orang senang. Tapi kadang ada orang yang tidak senang melihat kita senang. Itu berarti tadinya punya 7 penyakit batin. Iya, itu penyakit hati kalau kayak misalkan kayak Mbak Im kan senang dengan pas ngasih gitu kan orang tuh Iya betul. kita kan senang tuh Iya. melihatnya tuh ya. Nah, ada juga orang yang kurang suka melihat begitu. Ada lah. Benar, kita senang melihat orang senang, tapi banyak juga di luar sana orang senang melihat kita susah. Betul. Ya. Setuju banget. Kenapa? Entah kenapa aku selalu setuju dengan pendapat. Tapi Paula,
Paula kamu kan seorang perempuan, ibu dari 2 anak. Ketika membaca komentar-komentar miring dari netizen, apa dalam pikiran Paula Verhoeven, istri sekaligus ibu dari 2 anak? Boleh ini nggak? Boleh dia cerita yang saya nanya dia nggak? Biar tahu beneran yang waktu Boleh. itu. Yang Boleh waktu dong. apa? Yang waktu aku nanya sama kamu. Nanya apa? Ya, nanya apa yang bilang sama kamu? Aku ini bukan orang kaya, ini bener nggak? iya. Cerita dong Paula, ayo dong. Oh iya, jadi waktu pas pendekatan itu dia tuh ngomong semuanya kan. Ya kirain ini ngetes aku atau gimana gitu ya kan, dipikirnya kan kalau model kan glamor, mungkin materialistis apa segala macam. Terus ternyata waktu pas makin kenal, beneran loh dia emang lagi kondisi lagi di bawah banget gitu, lagi bener-bener kayaknya tabungan aku lebih gede deh dari dia gitu ya kan, karena aku kan emang orangnya suka nabung kan, bisa nabung. Nah pas dalam kondisi itu ya akhirnya memang aku waktu pas deket sama Baim memang bukan uang yang dilihat gitu, memang pengen cari pasangan yang bisa jadi imam yang baik, yang sevisi misi gitu. Jadi akhirnya dibukain jalannya sama Allah. Singkat respon kamu saat itu bilang apa ke Baim? Syok sih. Ini orang ngapain ya ngomong kayak gitu? Satu kata yang saya bilang sama dia di mobil saya ingat banget ya. Tapi ingat, gua kan jadi orang sukses. Lu harus di sebelah gue, tapi lu harus sabar gue bilang. Dan sekarang lihat Baim Paula di sini. Jadi waktu Paula sama Baim lagi mau Merintis. bukan lagi mau nembak Paula. Waktu itu Paula lagi top-topnya. Itu tuh kita berdua lagi sering show catwalk bareng. Gimana Ki? Yang waktu apa Fashion Week? Waktu itu Arab fashion, bukan Maroko. pakai gamis. Kita mau minta tanggapan Paula sebagai seorang istri dan juga ibu dari 2 anak. Komentar-komentar netizen kita kasih lihat dulu komentarnya ya. Coba kita akan bacakan. Lalu Paula, apa dalam pikiran kamu? Konten Baim ini banyaknya settingan. Awalnya percaya tapi lama-lama enggak. Kok bisa ya memanfaatkan yang begini? Waduh. Emang ya kalau udah jadi artis apa aja pasti dijadiin konten. Ya ini bisa sih? Paula, itu yang terakhir paling banyak sebenarnya ya yang Gimana berkomentar menurut kayak tanggapan begitu Kak ya. Paula melihat komentar-komentar yang seperti itu? Pastinya kalau buat aku terutama lebih sedih ya, karena kan memang aku kan bukan di dunia artis kan. Jadi memang pas awal aku masuk bareng sama Baim itu juga sesuatu hal yang mengagetkan lah, banyak yang ternyata kita juga kehidupan pribadi kita jadi akhirnya semua orang tahu apa komen-komen orang. Jadi akunya yang lumayan shock dengan komentar-komentar orang, tapi untungnya aku juga nggak suka balas-balisin satu-satu sih. Jadi lebih kepada sedih itu udah pasti. Cuman yang kedua yang tahu diri kita hanya aku sama Baim juga. Jadi buat aku apapun komentar orang karena aku tahu suami aku seperti apa, jadi aku selalu support aja. apa komentar yang paling nempel di kepala kamu? Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi Pernah nggak sih kayak Kak Paula tiba-tiba curhat atau nangis sama Koko bilang itu kok gini sih ada komentar gini aku nggak mau gini-gini, pernah nggak kayak? Enggak sih. Pernah nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. oh ya, nggak pernah. Tapi dia tipikal baca. Aku baca, Gua nggak tipikal baca. penasaran, tapi aku bukan yang kayak meratapin, aduh gini-gini, enggak sih, gitu. Ya karena orang tuh cuma bisa komentar, kepo bisa orang tuh. Iya. Gitu. Tapi bisa ya Kebanyakan orang seneng kepo tapi sama kehidupan Kak Paula pinter loh, maksudnya menahan, mengendalikan, pinter loh. Pinter, Ya, karena- kita harus belajar kan sama yang gini-gini kan Benar, kita. kalau gua mah habis baca gitu nggak sesuai, Wajar, makanya IG-nya kan hilang terus. walaupun IG gue hilang terus rezeki gue nggak hilang. Ada aku tenang. Masih banyak produk-produk gede yang mau Iya, ada aku tenang. Padahal gue udah dari awal udah bilang Kak, Pak, jangan kasih saya built-in, soalnya nanti IG saya hilang lagi. Enggak apa-apa, katanya gitu. Iya. Lihatlah sekarang, hilang lagi IG-nya. Kita mau kasih lihat ini ada satu artikel kemarin, ada satu kejadian di salah satu daerah di Kebayoran Lama di Grogol Selatan, lebih tepatnya ada kebakaran yang menimpa daerah tersebut, tapi ada satu warteg yang selamat. Baim Wong disemprot warga, bikin konten di lokasi kebakaran tapi tak bantu. Sikap saat dimintai foto disayangkan. Itu kan orang tuh ya. Jadi kamu datang ke lokasi kebakaran tersebut ya, yang cuma satu warteg selamat itu ya, betul ya? Tanggapan kamu artikel tersebut? Ampun saya mah. Tapi gini, ampun saya mah. Judulnya ya kok. Ampun. Kita niatnya apa, tapi nggak apa-apa. Mereka nggak salah. Oke gini, ini jangan kita bicara yang kemarin yang bencana aja Lombok ya. Saya dikasih uang banyak waktu itu sama orang, saya ke sana. Ketika mereka bilang makanan sudah banyak, kita nggak mau ngasih.
Akhirnya yang perluin apa di sini? Pembangunan, kata dia. Ya. Akhirnya kita hold dan saya bilang langsung sama orang yang ngasih, ini uang masih komplit ya di gua ya, ambil aja karena ngeri lah gue pegang-pegang kayak begini kan banyak banget. Dia malah ngasih lagi. Loh gimana sih? Gue bilang apa-apa kita percaya kok sama Baim. Nah kalau yang ini balik lagi seperti itu, saya ke sana, kita mau lihat situasinya karena dekat sama rumah saya. Ya. Kita ke sana, kita lihat, saya pasti tanya apa yang diperluin di sini. Dan tiba-tiba makanan sudah banyak juga sama. Nah sekarang adanya pembangunan juga di situ. Minta listrik? Karena semuanya bukan pembangunan yang Karyawan. Oke. Yang jadi cuma warteg. satu warteg itu yang berdiri sebenarnya. Dan kita ke sana nggak mau ada tujuan ke warteg sebenarnya, ke arah yang kebakaran. Ya. Akhirnya kita keliling, ketemulah Pak Lurah segala semuanya. Memang di situ tidak ada yang tersisa. Ketika saya masuk ke situ, yang pertama dia diomongin sama orang adalah warteg. Pak, wartegnya maaf ya kalau misalnya nonton Ibu ya, ini bukan dari saya kok. Wartegnya itu bohong katanya, bukannya itu Jumat berkah kata dia. Hah, maksudnya tiap Jumat aja dia ngasih es teh manis buat yang makan, tapi buat ini. Cuman saya bilang sama dia, ya mungkin sekecil itu juga ya berbagi juga kali ya, saya bilang ya, tapi jangan menjudge seperti itu. Kita jelaskan saya sedikit buat bilang. Sobat Ambiar. Jadi di saat kebakaran kemarin hanya ada satu warteg yang Iya. tersisa, yang selamat. Kemudian ada pengakuan bahwa kabarnya warteg tersebut selamat dari kebakaran karena sering berbagi di hari Jumat ya. Nah, Kemudian ada tanggapan dari warga seperti itu. Nah dari situ sudah kita lihat dan terakhirnya kita masuk tuh ke yang wartegnya nggak sengaja ketemu yang punya. Oke. Kita udah muter ke atas yuk kata dia, bukan saya mau ke atas. Tiba-tiba dia bilang, Mas mungkin bisa ditolong untuk listriknya kata dia. Nah di situ saya kaget, saya bilang, waduh kalau saya bantu listrik sini gimana yang bawa yang nggak punya rumah semuanya. Harusnya ibu bersyukur. Ini cuma ada satu ini yang bertahan, saya bilang. Nah mungkin di situ orang-orang melihat yang nonton itu. Saya juga belum lihat vlognya. Iya. Nah kalau bicara itu sebenarnya berbicara kenapa dicoret segala saya nggak tahu. Ya mungkin saya nanti juga mau ke sana, tapi yang bantu itu saya makan tadi ya Allah, saya bilang ampun. Saya sampai sekarang masih telepon Pak Lurah. Pak Lurah saya bilang sudah ada yang chip in belum pembangunan. Karena kalau misalkan ada saya ikutan, tapi saya nggak bisa di depan. Kenapa? Uang saya tidak sebanyak itu, saya bilang. Iya. Dan saya nggak mau kelihatan, saya nyetor segini, saya nggak mau, saya bilang. Iya. Kalau sudah ada orang yang ngumpulin, saya ikutan diem-diem, saya bilang. Saya nggak mau kelihatan, saya bilang, berapa saya yang akan setor. Tapi nggak mau seperti kayak, saya bisa aja di depan kamera, saya sumbang ya segini. Cuman itu loh bro, yang orang tidak tahu mengenai sosial, susah menjadi orang yang istilahnya punya empati buat orang ya. Iya. Mereka tidak mengerti apa yang dalam kita. Kita paham sih, tujuannya Kita baik, harusnya. niatnya baik. Iya. Tapi kalau kita boleh tanya sama Baim Wong, mungkin juga Sobat Ambiar di rumah penasaran. Sebenarnya niatnya apa? Lalu kemudian apakah ketika datang ke satu tempat, entah itu musibah atau apapun itu, selalu membawa kamera kemudian merekod dan menjadikan sebuah konten? Iya. Jadi gini loh, susah bro, susah banget menjadi gue itu susah banget. Jadi gini, satu yang pernah gue ingat kejadian yang paling gue selalu cerita sama orang ketika gue di jalan gue sendiri, tiba-tiba ada orang minta-minta, gue buka kaca, gue mikir kamera. Kok sekarang hal yang kecil gue mikir kamera ya, gue bilang. Oke. Padahal gue cuma mau ngasih doang nih, gue bilang. Itu dilema bro, dan itu bisikan itu ada. Kalau gini sekarang ini, akhirnya gue kasih lah. Tanpa gue ini kamera. Di jalan gue bengong, iya ya, kok gue begini ya sekarang. Susah bro menjadi gue, dan akhirnya gue ada satu momen gue berbicara empat mata sama Agim. Dia bilang sama gue, dan mungkin bisa buat orang-orang seperti kita tahu juga ya. Im, bagaimana kamu mempertanggungjawabkan follower kamu? Hah? Kan kita bicara sama Ustadz ya, gue takut salah ngomong. Iya. Maksudnya apa ya? Iya, gimana kamu mempertanggungjawabkannya, kata dia. Jadi gini Im, kata dia. Setiap apa yang kamu posting, kamu harus mempertanggungjawabkan rasa dari orang yang membaca. Walaupun dia tidak ngetik ya, tapi dengan dia kayak, ih, ini orang kok pamer banget sih, itu satu dosa buat kamu loh. Dan kamu harus mempertanggungjawabkan, misalkan kamu jutaan, berapa orang yang punya prasangka itu sama kamu. Makanya saya itu selalu menjaga kayak postingan saya, jangan sampai ada orang ini. Karena ketika dia hanya memikirkan aja, satu dosa buat kamu. Antara kamu dapat banyak pahala sama banyak dosa. Nah sekarang ketika dia nanya juga satu hal, Im,
ketika kamu benar, ada yang namanya dengan berbagi itu disiarkan, ada dan itu baik. Alangkah baiknya kalau memang tidak diketahui sama orang. Ada dua, baik dan alangkah baiknya. Dan saya akhirnya itu harus imbang. Tapi kan tidak semuanya saya cerita di kamera gitu loh. Iya, betul. Sampai bingung. Makanya sekarang ada aplikasi yang saya tidak bisa sebut ya. Paling susah seperti kita itu riset. Karena kita nggak mau ngasih orang digunain yang nggak ini. Sekarang ada satu aplikasi yang sudah risetnya sampai ujung kok. Dan saya kadang-kadang saya juga mau bilang sini, iya, gue tiap apa manfaatnya buat gue? Balik lagi innama amalu binniyah. Semua balik lagi kepada niat. Betul. Ketika niat kita baik, ada orang yang berprasangka buruk, ya itu niat lu, itu pikiran Iya, lu. betul. Makanya kan Betul. sebesar biji zarrah pun Betul. niscaya Allah akan menggantikan kebaikan apapun itu. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang berbicara A atau berbicara B, mendingan udah bodo amat lah. Kayak yang penting kita punya hati niat untuk memberi. Betul. Oke, kita kasih lihat Betul, juga Bang. buat Mbak Imong dan juga Paula yang mungkin sudah terbiasa dengan komentar-komentar yang ini. Ada yang memberikan komentar ketika kabarnya Mbak Imong hanya dicap bikin konten aja. Ini dia. Penambahan. Nih, mungkin aku mohon maaf ya, aku kan Iya. juga ada belajar agama juga, sedikit lah. Aku tidak ingin menggurui juga, tapi yang kata Ustadz aku mengatakan bahwa di situ ada ayatnya juga, ada hadisnya juga di Al-Quran. Tapi aku nggak tahu apa hadisnya, aku lupa. Mengatakan bahwa ketika kita bersedekah itu bisa ada dua, secara diam-diam atau secara terang-terangan. Secara diam-diam itu dalam arti boleh seperti yang Koko bilang itu tadi, misalkan nggak? Di balik layar. Iya, tapi secara terang-terangan itu juga boleh, karena itu sesuatu hal yang baik dan memotivasi. Gitu. Iya. Mbak Imong, tadi sang bapak bilang, Sedih. bikin konten bisa dapat 800 juta satu kali bikin konten. Emang berapa sekali dapat konten? Sebenarnya kalau itu kan bisa dicek lah, ada ininya Social Blade kalau nggak salah ya. Jadi bisa dicek kok per videonya berapa atau nggak per ini tahunnya berapa. Per viewer ya kok, bukan per subscribe kan Dan Kak? tidak sehiperbola itu sih video. bro. Tidak sehiperbola itu ya. Tapi pada akhirnya apakah Mbak Imong punya komitmen setiap konten yang tayang di YouTube channel Mbak Imong, setiap social eksperimen, pada akhirnya keuntungan yang didapat dari YouTube tersebut nantinya akan didonasikan untuk mereka-mereka ini? Semua itu nggak pernah direncanakan bro. Malah kita ya gini, saya sekarang sudah berbentuk PT ya, dan PT itu untuk finance itu sangat bawel sekali bro. Dan ketika 1 bulan itu dia bilang, Im, ini gimana? Bangun buat 4 rumah. Siapa yang ngerencanain bro? Kagak ada gitu loh. Kita datang ke rumah orang ketika, kalau misalkan itu sebuah konten, kita konten habis itu kita pulang. Ketika kita punya empati, dia ada 6-7 anak di sana. Lo bisa pulang mikir, aduh. Enggak, maksudnya bisa mikirin apa, lo pulang dengan bocor gitu 7 anak. Kayaknya enggak deh gitu loh. Dan kalau ini adalah sebuah konten, buat apa kita bikin rumah yang tidak sebanding dengan AdSense gitu loh. Cuman makanya tadi pas ngelihat, saya tuh nggak pernah ngeliat video-video seperti itu sih sama sekali. Karena kita biarin dengan apa yang gue lakuin, kita ya cuman kita sama Allah yang tahu itu udah cukup, lebih dari cukup ya. Dan bahkan Ustadz bilang, Im, semakin banyak orang yang akan membuli kamu, itu sebenarnya pahala buat kamu asal kamu sabar ya. Hapusin dosa semua tuh, menggugurkan dosa semua tuh, kata dia. Tapi terkadang kalau saya kuat, saya belum tentu keluarga saya juga kuat gitu loh. Iya. Nah kadang-kadang saya suka menjaga, tapi kalau misalnya dilihat seperti itu dengan semua konten segala, kadang-kadang suka sedih, suka gak kuat kayak begini sih. Masih, kita manusia. Iyalah. Itu dia. Mbak Imong, apa ketakutan terbesar seorang Mbak Imong? Nggak ada sih, nggak ada. Kalau mengenai visi hidup saya, untuk orang ngomong apa, orang ini bicara apa, saya nggak pernah ada takut apa-apa. Saya cuma ngelakuin apa yang saya suka. Cuman untuk ketakutan, kayak takut diomongin, enggak. Sampai detik ini saya nggak pernah takut untuk kayak apa. Dan saya nggak ngerasa kemarin, maaf ya, bukannya saya sombong atau gimana. Cita yang kemarin begitu besarnya, saya ngeliat itu hal yang kecil, cobaan yang kecil.
Karena di depan saya itu masih terlalu gede nanti cobaannya. Wow, Baimong dan juga Paula Verhoeven ya. Kita berharap Baimong tetap melakukan apa yang kamu suka, Amin, karena amin. bagaimanapun kita tidak bisa mengontrol reaksi orang lain. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Dan nanti kita juga akan cari tahu tentang Mbak Imong. Tadi sempat membahas juga tentang Citayam Fashion Week yang sempat niatnya untuk dikabarkan ke hak kekayaan intelektual hakinya ya. Sesaat lagi tetap bersama kami hanya di Pagi-Pagi Ambiar.